Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku yang soleh dan solihah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semoga kasih sayang dan cinta Allah senantiasa tercurah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ke-17 di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Bu Guru dapat menyapa Anda semua dalam kultum ceria pagi ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Semoga kita sebagai umat muslim lebih semangat lagi untuk menjalankan serangkaian ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dan semoga kita semua ya anak-anak solih dan solihah bisa semakin meningkatkan kualitas ibadah kita sebagai mukmin yang kuat dan tangguh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang lemah. Bersemangatlah kalian akan hal-hal yang bermanfaat untuk kalian. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan kalian lemah. Jika kalian ditimpa sesuatu, jangan katakan seandainya aku begini, pasti aku akan begini dan begitu. Tapi katakanlah ini takdir Allah. Setiap apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terjadi. Karena sesungguhnya kata seandainya itu dapat membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini sudah memasuki hari yang ke-17 di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Itu artinya tinggal sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Maka dari itu anak-anakku yang solih dan solihah, silahkan maksimalkan lagi sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini dengan beribadah yang semangat, dengan berfastabiqul khairat, dengan menjaga perbuatan-perbuatan kalian, ya, dan yang paling penting dengan menjaga lisan kalian serta amarah yang ada di dalam diri kalian semua. Anak-anakku yang solih dan solihah, ketahuilah bahwa hamba-hamba Allah yang bertakwa, meskipun mereka tidak luput dari sifat marah, tapi mereka akan selalu berusaha untuk melawan keinginan hawa nafsu amarah mereka. Mereka mampu meredam kemarahannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingin disayang oleh Allah, maka kita harus bisa meredam amarah kita. Kita harus bisa menahan amarah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 134 yang artinya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana ciri orang yang bertakwa? Salah satu ciri orang yang bertakwa yaitu dia orang yang mampu menahan amarahnya dan mampu menahan hawa nafsunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya yang selalu pandai mengalahkan lawannya dalam setiap perkelahian. Oh, bukan. Tetapi tidaklah lain, orang yang kuat sesungguhnya adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang mampu menahan amarah? Caranya anak-anakku yang solih dan solihah, yang pertama yaitu dengan membaca ta'awud, ya. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan. Kenapa kita harus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan? Karena kita terlihat sangat jelas bahwa marah itu datangnya dari syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 200, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa imma yanza'annaka minasy syaitani naz'un fasta'idz billah innahu sami'un 'alim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Maka anak-anakku semua, anak-anak yang sholih dan sholihah, ketika kalian marah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Semoga dengan membaca ta'awudz ketika kita marah, amarah kita akan meredam. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya anak-anakku semua, anak-anak hebat, anak-anak yang sholih dan sholihah, apa yang harus kita lakukan ketika kalian dalam kondisi yang sangat marah? Selanjutnya yang harus kalian lakukan yaitu diam. Kenapa kok diam? Nah, ternyata karena ketika kita marah, biasanya kita akan mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak enak sekali untuk didengar. Maka dari itu lebih baik daripada berdampak negatif, daripada nanti kalian akan menyesal ketika kalian mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan untuk diam ketika sedang marah. Yang selanjutnya yaitu ketika kalian marah, yang harus dilakukan yaitu berganti posisi. Misalkan anak-anakku yang sedang marah, kalian sedang dalam posisi berdiri, silahkan agar marahnya segera mereda, silahkan kalian berganti posisi dengan duduk. Misalkan lagi sudah dengan duduk tapi marah masih menggebu dalam diri kalian, silahkan kalian bisa berganti posisi kembali dengan berbaring. Seperti itu ya anak sholih dan sholihah. Kemudian jika amarah itu belum juga redam, apa yang harus kalian lakukan selanjutnya? Silahkan ambil air wudhu. Ya, ingat pesan Rasulullah SAW. Ketika ada seorang pemuda yang meminta nasihat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong nasihati aku. Apa yang harus aku lakukan agar aku bisa meredam amarahku? Karena seorang pemuda tersebut adalah seorang yang ahli dalam ibadah, namun dia tidak bisa mengendalikan nafsunya. Kemudian Rasulullah SAW pun mendekati pemuda itu dan memberikan nasihat kepadanya. Wahai pemuda, ketika kamu marah, silahkan kamu ingat hadis berikut. La taghdab walakal jannah. Ya, la taghdab walakal jannah. Janganlah kalian marah, maka kalian akan mendapatkan surga. Ya, jadi masya Allah, ya barakallah, sesungguhnya apresiasi dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang bisa melawan hawa nafsunya, bagi orang-orang yang bisa menahan nafsunya sendiri, yaitu balasannya, apresiasinya yaitu surga. Ya anak-anakku, semoga kalian di bulan yang Ramadan ini senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan senantiasa dijaga oleh Allah hatinya agar tetap menjadi pribadi yang rendah hati, agar tetap menjadi anak yang sholih dan sholihah, dimudahkan dalam belajarnya, dan semoga yang paling penting bisa menahan amarah kalian. Demikian kultum pagi hari ini, semoga bermanfaat. Budi Setia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.